Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujum an-nayyirat. Kali ini kita akan bahas surah Al-Kautsar. Surah ini adalah surah yang paling sedikit ayat-ayatnya di dalam Al-Quran. Hanya terdiri dari 3 ayat. Kalau ada, dan memang ada, tantangan Al-Quran kepada semua makhluk, manusia dan jin, untuk membuat semacam Al-Quran, yakni semacam satu surah, maka sebenarnya satu surah itu adalah yang serupa dengan apa yang akan kita bahas ini. Yakni cukup 3 ayat. Dan Allah menyatakan kalian tidak akan bisa membuat walau 3 ayat. Bahkan walau 1 ayat yang panjang. Nah, surah ini Inna a'tainakal kautsar. Namanya Al-Kautsar. Ada juga yang menamainya An-Nahr. Karena ada riwayat yang menyatakan bahwa Al-Kautsar yang dimaksud adalah sungai di sorga. Sungai itu An-Nahr. Surah ini merupakan surah yang ke-14 yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Dia dimulai dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah menganugerahkanmu Al-Kautsar. Saya ingin garis bawahi dulu kata a'tainaka. Kata a'taina dari kata a'ta, itu memberi sesuatu untuk menjadi milik. Saya bisa beri Anda pinjam pulpen sama saya beri. Ini saya hanya beri untuk Anda pinjam, bukan untuk Anda miliki. Tapi a'ta, kata ulama-ulama, itu memberi sebagai milik. Itu satu. Yang kedua, kata a'ta juga itu mengisyaratkan sedikit. Inna a'tainaka, kami telah memberimu dalam kurung sedikit Al-Kautsar. Nah, Kautsar dari segi bahasa terambil dari kata katsir, banyak. Jadi coba kita lihat segi bahasanya dulu. Kami sudah memberikan kepadamu sedikit, banyak. Apa maknanya ini? Nah, ada pelajaran, langsung kita angkat pelajaran ini. Kalau memberi, anggap sedikit. Kalau menerima, anggap banyak. Ya kan? Allah berfirman, kami telah memberimu, itu baru sedikit sebenarnya. Walaupun itu sudah banyak menurut ukuran kami. Kalau baru sedikit yang telah kami berikan kepadamu, itu berarti yang akan datang banyak. Nah, Inna a'tainaka al-kautsar. Oke. Inna a'tainaka al-kautsar. Kautsar, berbeda-beda pendapat ulama apa yang dimaksud dengan Al-Kautsar yang banyak ini. Tadi saya katakan ada yang berkata itu sungai di sorga. Ada yang berkata itu telaga di sorga. Menjadi milik Nabi. Siapa yang minum dari sana tidak bakal kehausan. Ada yang berkata bukan. Yang dimaksud dengan Al-Kautsar adalah ayat-ayat Al-Quran. Kami sudah berikan kamu ayat-ayat Al-Quran. Ada yang berkata itu kenabian, nubuah. Ada yang berkata banyak sekali pendapat. Ada yang berkata keturunan. Nah, yang berkata keturunan ini mengaitkan ayat ini dengan sebab turunnya ayat. Katanya, waktu anak Nabi Abdullah itu dari Siti Khadijah meninggal,
Ada orang-orang berkata Nabi Muhammad abtar. Abtar itu yang terputus sebelum sempurna. Kalau anak masih kecil lahir, terputus keturunan, ya kan? Kalau dia sudah besar lahir, dia sudah kawin, sudah punya anak, tidak terputus sudah keturunan, ya toh? Nah, anak Nabi Muhammad Abdullah ini meninggal waktu kecil. Terus orang-orang musyrik berkata, itu coba lihat si abtar yang terputus keturunannya. Nah, maka Allah di sini katanya menurunkan ayat ini, inna a'tainakal kautsar, kami pasti akan memberikan kepadamu. Walaupun bentuknya, bentuk kata ini bentuk kata madhi, past tense, tapi itu menunjukkan kepastian. Saya beri contoh. Ata amrullah, telah datang ketetapan Allah, yaitu kiamat. Memangnya kiamat udah datang? Belum. Kenapa dia katakan telah datang? Karena pasti. Karena pasti. Sesungguhnya kami telah memberimu Al-Kautsar. Apa dia sudah beri atau pasti akan dia beri? Jadi berarti itu sungai di sorga sudah diberi atau belum? Sorganya aja belum diterima, ya toh? Tapi pasti akan. Nah, Al-Kautsar mereka artikan keturunanmu pasti banyak, wahai Nabi Muhammad. Kenapa mereka artikan keturunan? Karena ada kata abtar, terputus keturunannya, dan nanti ada kata fasalli li rabbika wanhar, mereka artikan inhar dengan menyembelih binatang akikah. Oke. Saya kembali, inna a'tainakal kautsar, banyak pendapat. Pendapat yang paling baik adalah karena ayat ini tidak menentukan apa yang banyak itu, maka sebaiknya kita berkata kita tidak usah tentukan. Banyak yang akan dan telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, termasuk pengikut yang banyak, keturunan yang banyak, Al-Quran, sungai di sorga, banyak. Allah tidak menentukan tertentu, jadi kita juga tidak perlu menentukan. Yang jelas, inna a'tainaka al-kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika. Salli apa artinya? Salatlah. Oke. Salat itu saya pernah kemukakan waktu kita bahas surat Al-Ma'un, bahwa salat itu kalau perintah atau dipuji selalu menggunakan kata aqimu. Kalau fasalli alaihim inna salataka sakanun lahum, itu berarti doakan mereka. Nah, kalau kita artikan di sini salat dalam arti, salat itu adalah perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbir, ya, diakhiri dengan salam. Kalau memang maksud ayat ini salatlah dalam arti sembahyanglah, maka tentu dia akan berkata fa'aqimis shalah. Ya kan? Di sini dia katakan fasalli. Nah, karena itu walaupun ada ulama yang mengartikan fasalli li rabbika itu artinya salatlah, tapi yang lebih baik adalah berdoalah kepada Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. Fasalli li rabbika wanhar, dan sembelihlah binatang atau bersyukurlah kepada Allah dan sembelihlah binatang. Fasalli li rabbika wanhar. Saya tadi katakan bahwa sholli ada yang mengartikannya salat. Ya kan? Oke. Ada juga, tetapi kalau kita mengartikan itu salat, maka itu tidak sejalan dengan penggunaan Al-Quran selama ini yang kalau memerintahkan sholat, itu didahului oleh kata aqim. Wa aqimis sholat atau aqimu. Jadi kalau begitu,
Kurang tepat memahami kata sholli di sini dengan sholat. Lebih wajar difahami di sini sholat dalam arti berdoa. Itu satu, karena sholat doa. Nah, doa itu dinamakan oleh Nabi mukhul ibadah. Inti dari ibadah itu adalah doa. Intinya ibadah adalah doa. Nah, saya kembali kepada pertanyaan. Ibadah itu bisa bermacam-macam. Bahagian dari ibadah itu adalah syukur. Tetapi sebenarnya ibadah itu syukur plus. Ya kan? Jadi kalau dia hanya katakan bersyukurlah, bisa-bisa cuma syukur, dia tidak sabar. Ini diperintahkan beribadahlah kepada Tuhan. Salah satunya berdoalah kepada Tuhanmu agar anugerahnya ini berlanjut, dan itu manifestasi daripada kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya fasalli kita artikan beribadah itu jauh lebih dalam daripada bersyukur. Jauh lebih luas daripada bersyukur. Seakan-akan Allah berkata, ini sudah banyak anugerah, syukuri, dan lebih daripada syukuri, laksanakan semua tuntunan ibadah. Jadi dia menjadi lebih luas. Oke, itu. Ada hal yang menarik lagi di sini. Fasalli li rabbika. Fa itu digunakan dalam bahasa Al-Quran untuk suatu kegiatan yang berhubungan langsung dengan sebelumnya. Tidak ada jarak yang lama antara ini dan itu. Saya beri contoh. Kalau saya berkata, Ja'a Ahmad wa Muhammad. Ja'a Ahmad fa Muhammad. Ja'a Ahmad thumma Muhammad. Ada 3 kata nih. Waw, fa, summa. Ja'a Ahmad wa Muhammad, datang 2 orang ini tanpa saya ketahui siapa yang lebih dulu datang. Ja'a Ahmad fa Muhammad, datang Ahmad, tidak lama kemudian datang Muhammad. Ja'a Ahmad summa Muhammad, datang Ahmad kemudian dalam waktu lama datang Muhammad. Di sini fa. Fasalli. Segera. Begitu kamu dapat nikmat, begitu kamu dapat anugerah, segera sholat, segera berdoa kepada Allah. Segera bersyukur kepadanya, segera taat kepadanya. Jangan tunda-tunda. Itu yang ingin dinyatakan pada kata fasalli li rabbika wanhar. Kita lihat wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Saya sudah katakan bahwa ada yang mengartikan wanhar dengan, kita lihat dulu asal arti an-nahr itu. An-nahr itu dada. Perempuan yang pakai kalung, itu tempat kalungnya itu dinamai nahr. Idun Nahr, hari raya korban, karena binatang disembelih waktu itu. Karena itu juga an-nahr diartikan leher atau di atas dada. Intihar, bunuh diri, karena orang mencekik dirinya kah itu kah segalanya. Oke. Yang mengartikan sholli dalam arti kata salat, dia artikan wanhar, letakkanlah tanganmu di atas dadamu. Begini. Itu ada riwayat dinisbahkan kepada Sayyidina Ali. Ada lagi yang mengartikan sholli li rabbika wanhar. An-nahr itu artinya menghadap. Salatlah dengan menghadap ke kiblat. Ini yang mengartikan salat nih, sholli ya. Ada lagi yang mengartikan inhar, salatlah dengan mengangkat tanganmu. Yakni kalau sudah salat berdoa, angkat tangan. Nah, kita berkata begini, saya sekali lagi tidak setuju dengan pendapat-pendapat ini. Karena kalau memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk sholat dengan meletakkan tangan di dada, pasti selalu Nabi akan begitu. Ya,
Tapi kenyataannya tidak. Kalau kita ke Mekah, kita lihat itu ada orang yang sholat begini ya. Itu Nabi juga begitu. Ada yang taruh di atas perutnya begini. Ada yang begini. Jadi, tidak mungkin makna fasalli li rabbika wanhar dalam arti sholatlah dan letakkan tanganmu di sini. Ada yang dinamai oleh ulama-ulama tanawwu'ul ibadah, keragaman cara Nabi beribadah. Kalau diartikan di sini, salat letakkan dadamu di sini, itu tidak ada keragaman. Sedangkan kenyataan menunjukkan ada keragaman beribadah. Anda mau ibadah salat, luruskan tangan, taruh di sini, itu semua dipraktekkan oleh Nabi. Kita tidak usah pertengkarkan itu. Nah, karena itu sekali lagi saya katakan, saya lebih cenderung memahami fasalli li rabbika wanhar dalam arti berdoalah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah, dan sembelihlah. Nah, mengapa? Dalam kaitannya, kamu diberi anugerah yang banyak, antara lain diberi keturunan yang banyak. Inna syani'aka wal abtar. Syani itu terambil dari kata syana'an, benci. Inna syani'aka, yang membencimu, itulah yang al-abtar. Kita sudah katakan tadi, abtar itu orang yang terputus, yang tidak, sehingga tidak sempurna. Itu sebabnya Nabi bersabda, kullu amalin zibal la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Semua amalan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim itu terputus, tidak sempurna. Nah, inna syani'aka huwal abtar. Yang benci kamu itulah yang terputus. Nah, apa artinya sekarang? Yang membencimu, wahai Nabi Muhammad, apakah maksudnya membenci ajarannya atau membenci ajarannya dan sosoknya, kepribadiannya? Ada ulama berkata yang dimaksud membenci ajarannya. Sekali lagi, saya tidak setuju dengan itu. Walaupun Anda senang pada ajarannya, tapi membenci pribadinya, Anda juga dinilai abtar oleh Tuhan. Kenapa? Sekian banyak ayat di dalam Al-Quran yang ditujukan kepada Nabi, yang tidak tertuju kepada dalam kedudukan beliau sebagai Nabi. Kita ambil contoh. Alam yajidka yatiman fa'awa. Itu pribadi atau sebagai Nabi? Yatim. Di dalam Al-Quran ada dikatakan Nabi pernah duduk-duduk ngundang orang, ini tamunya duduk berlama-lama, tidak mau pulang. Mengganggu Nabi atau tidak ini? Mengganggu Nabi. Turun itu ayat. Kalau sudah makan, pulang. Nabi malu mau menyebut itu. Wallahu la yastahi minal haq. Tuhan tidak malu. Jadi ada orang walaupun mengagungkan ajaran Nabi, tetapi melecehkan Nabi, itu juga diancam dengan al-abtar. Itu sebabnya ada ulama-ulama yang begitu hormat pada Nabi, tidak mau menyinggung perasaan Nabi. Itu juga sebabnya kita tidak setuju kalau ada orang yang berbicara Abu Thalib masuk neraka, tidak masuk neraka. Karena itu menyinggung perasaan Nabi. Terlepas apakah dia di neraka atau tidak. Karena itu dia hormat. Abu Thalib punya jasa kepada Nabi. Nah, ini di sini inna syani'aka huwal abtar, yang membencimu itulah yang al-abtar. Apa artinya al-abtar? Boleh jadi putus keturunannya. Putus keturunan itu bisa berarti dia tidak dapat keturunan, bisa juga namanya sudah hilang. Boleh jadi ada anak cucunya tidak dikenal lagi. Itu inna syani'aka huwal abtar. Ternyata memang demikian. Semua, coba kita marilah kita angkat mereka yang hidup pada abad ke-6. Siapa lagi yang teringat di antara mereka sekarang? Tidak ada.
Yang membenci Nabi sudah habis namanya. Kalaupun masih ada namanya, itu bukan nama baik. Tapi kalau Nabi, itu namanya tetap nama baik. Itu yang dimaksud dengan inna syani'aka huwal abtar. Yang membenci kamu, itulah yang terputus. Bisa juga diartikan al-abtar, yang terputus dari kebajikan. Tidak dapat kebajikan lagi. Sama itu tadi, kullu amalin zibal la yabda'u fi bismillah. Tidak ada kebajikan di sana. Nah, kita kembali. 3 ayat ini dalam surah ini, kita bisa jadikan contoh dari kesempurnaan kitab suci Al-Quran. Di sini, kata sementara ulama, ada pemberitaan tentang gaib Al-Quran. Waktu turun, ini kan turun, ayat ini turun di Mekkah nih. Nabi pengikutnya masih begitu sedikit. Tetapi dia memberitakan bahwa lawan-lawannya itu akan terputus. Nabi waktu turun surah ini, anak keturunannya mati. Tetapi ternyata kemudian banyak anak keturunannya melalui Fatimah. Ini dikatakan sebagian dari mukjizat Al-Quran yang disampaikan di sini. Kita bisa ambil kesimpulan kalau begitu. Oke. Apa kesimpulan kita? Inna a'tainakal kautsar itu tadi saya sudah katakan bahwa berilah orang, tapi jangan anggap yang Anda beri itu banyak. Dan terimalah, tapi jangan anggap yang Anda terima itu sedikit. Itu, ya kan? Inna a'tainaka al-kautsar. Yang kedua, syukurilah segera nikmat Allah. Jangan menangguhkan kesyukuran itu, apalagi jangan tidak bersyukur. Dari mana difahami itu? Fasalli li rabbika wanhar. Ada orang udah dapat nikmat gak syukur-syukur. Yang diperintahkan itu segera syukuri nikmat itu. Oke. Yang ketiga, agungkanlah Nabi Muhammad SAW, baik sebagai Rasul maupun sebagai pribadi. Sekian banyak non-Muslim yang mengakui kehebatan Nabi Muhammad SAW, iya kan? Nah, kita sebagai Muslim harus mengagungkannya pengagungan berganda. Sekali didorong oleh iman kita bahwa beliau itu Rasul, sekali didorong oleh kesadaran kita sebagai manusia, walau terlepas dari iman, bahwa beliau itu adalah seorang manusia yang agung. Ya kan? Karena kita melebihi non-Muslim terhadap Rasulullah. Kelebihan kita percaya, dia tidak percaya. Yang tidak percaya aja mengagungkan, apalagi kita yang percaya. Nah, itu satu. Yang keempat, yang saya ingin ambil kesimpulan di sini, agungkan, jangan menyinggung perasaan Nabi Muhammad SAW. Walaupun itu berkaitan dengan pribadi beliau, bukan ajaran beliau. Saya akan beri contoh dalam konteks ini. Kalau saya memaki anak saya tidak tersinggung kalau saya yang maki. Kalau ibu yang maki, walaupun benar, saya bisa tersinggung nggak? Bisa tersinggung. Kalau saya berandai buruk terhadap anak saya, tidak apa-apa. Tapi kalau orang lain berandai buruk, bisa menyinggung saya atau tidak? Bisa. Ini ulama dalam konteks ini ada hadis menyatakan begini. Lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Nabi berandai, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, saya akan potong tangannya. Bagaimana ulama yang mengagungkan pribadi Nabi Muhammad? Mereka berkata, itu Nabi Muhammad berandai buruk buat putrinya. Kalau saya tidak mau berandai buruk terhadap putri Nabi Muhammad. Sehingga dia meriwayatkan hadis itu dengan menyatakan, seandainya si A tanpa menyebut nama mencuri,
saya akan potong tangannya. Itu penghormatan pada pribadi Nabi Muhammad SAW. Itu yang dapat kita simpulkan dari surah kita ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bertemu pada episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.